itu. Nah, trias politika merupakan suatu konsep dalam negara demokrasi yang dimana mereka membagi kekuasaan itu menjadi 3 bagian. Yang pertama ada legislatif. Tugas legislatif ini membuat undang-undang seperti DPR. Yang kedua, eksekutif. Eksekutif ini ialah dia yang menjalankan pemerintahan seperti presiden dan para menterinya. Nah, yang ketiga itu ialah yudikatif. Nah, tugas yudikatif ini ia yang mengurus peradilan dan menegakkan hukum seadil-adilnya. Nah, jadi dari 3 kekuasaan ini mereka memiliki tujuan yang sama. Tujuannya itu sederhana, yaitu agar kekuasaan tidak terkumpul di satu tangan ataupun di satu titik dan agar ada sistem yang saling mengawasi. Dengan begitu, pemerintah bisa berjalan lebih adil dan tidak sewenang-wenangnya. Namun, kita lihat dari situasi politik saat ini di Indonesia. Konsep ini sangat penting, walaupun kekuasaan sudah dibagi, tetapi praktik ataupun kebijakannya tidak seimbang. Salah satu masalah yang sering dibahas yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, di mana DPR ini lebih sering setuju dengan kebijakan pemerintah dan malah kontra dengan masyarakat, karena anggotanya berasal dari koalisi yang sama dengan presiden. Akibatnya, fungsi DPR sebagai pengawas pemerintah jadi tidak maksimal. Ini membuat mekanisme check and balance berjalan kurang baik. Kita ambil contoh pada tahun 2019, yaitu revisi Undang-Undang KPK. DPR dan pemerintah mengesahkan revisi ini dengan cepat, padahal banyak masyarakat yang menolak ataupun kontra karena dianggap melemahkan KPK. Misalnya, KPK harus meminta izin ke Dewan Pengawas sebelum menyadap dan pegawainya itu dibuat menjadi ASN. Banyak orang melihat bahwa keputusan ini lebih menguntungkan kepentingan politik bukan kepentingan publik. Nah, jadi dari kasus tersebut bisa ditunjukkan bahwa DPR itu meskipun kita mempunyai sistem trias politika, tapi pelaksanaannya sepenuhnya belum ideal. Agar demokrasi berjalan lebih baik, DPR seharusnya lebih berani mengawasi pemerintah dan pro terhadap masyarakat, bukan kontra terhadap masyarakat. Karena DPR merupakan Dewan Perwakilan Rakyat, di mana DPR harusnya mengaspirasikan, mendengarkan aspirasi dari rakyat, bukan malah sewenang-wenangnya kepada rakyat. Sama saya katakan sebelumnya, di Indonesia terdapat 3 lembaga pemerintahan yang menjalankan pemerintah Indonesia, termasuk lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan undang-undang yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Contoh dari lembaga tersebut adalah Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan dalam pemerintahan. Adapun wewenangnya yaitu yang pertama, membuat kerjasama atau perjanjian dengan negara lain sesuai kesepakatan atau persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, mengangkat duta dan konsul, termasuk para menteri yang membantu dalam menjalankan pemerintahan. Yang ketiga, menerima duta dari negara lain sebagai bentuk kerjasama antar negara. Yang keempat, memberikan tanda jasa, tanda kehormatan, dan penghargaan kepada warga negara yang berjasa terhadap negara Indonesia. Dalam situasi politik Indonesia kontemporer saat ini, lembaga eksekutif memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah negara. Presiden dan kementerian bukan hanya sebagai perancang kebijakan, tetapi juga membentuk dinamika politik melalui keputusan-keputusan penting. Misalnya, pengesahan Perpu Cipta Kerja sebagai undang-undang. Hal ini didorong pemerintah untuk percepatan investasi, tetapi justru mendatangkan protes besar dari buruh dan masyarakat sipil. Dari kasus ini menjelaskan bahwa lembaga eksekutif dapat mempercepat kebijakan, tapi juga dapat menimbulkan perdebatan publik karena dianggap transparansi dan partisipasi yang kurang. Di era politik ini, efektivitas lembaga eksekutif sangat menentukan stabilitas, demokrasi, dan arah masa depan negara Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Teman-teman tahu nggak sih kalau lembaga legislatif itu memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal keberlangsungan demokrasi di Indonesia?
lembaga legislatif itu memiliki peran untuk mewakili aspirasi rakyat melalui fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran, yang dimana lembaga legislatif ini dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang memiliki wewenang untuk merumuskan undang-undang dan juga mengawasi berjalannya pemerintahan. Nah, di sini lembaga legislatif ini memiliki fungsi legislasi yang dimana pada fungsi ini DPR itu harus memastikan apakah undang-undang yang sudah disahkan itu telah melalui proses deliberasi yang transparan dan partisipatif. Yang kedua yaitu fungsi pengawasan, yang dimana lembaga legislatif ini memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif, apakah mereka sudah membuat kebijakan atau aturan yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Selanjutnya yang ketiga yaitu adanya fungsi anggaran, yang dimana DPR ini memiliki wewenang untuk menyusun rencana anggaran negara atau APBN yang nantinya ini akan berguna untuk menentukan arah pembangunan nasional negara Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, peran yudikatif tidak hanya berfungsi untuk mengadili perkara konkret seperti kasus pidana atau perdata, tetapi juga mencakup mekanisme judicial review yang menjadi instrumen krusial bagi penegakan konstitusi dan hierarki hukum. Melalui judicial review, Mahkamah Konstitusi atau MK berwenang menguji kesesuaian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, Mahkamah Agung atau MA menguji peraturan di bawah undang-undang seperti Perda atau Perpres. Mekanisme ini sebagai sistem check and balance terhadap lembaga legislatif dan eksekutif, sekaligus menjadi benteng perlindungan hak konstitusional warga negara. Misalnya dengan membatalkan undang-undang yang dianggap multitafsir dan peraturan daerah yang diskriminatif. Dengan demikian, judicial review merepresentasikan esensi dari kekuasaan kehakiman yang mandiri, menjadi penjaga akhir terhadap kesewenang-wenangan hukum dan penjamin keharmonisan sistem peraturan nasional. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana checks and balance di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan negara tidak boleh terpusat pada satu lembaga negara saja. Oleh karena itu, Indonesia memakai prinsip checks and balance, yaitu mekanisme saling mengawasi antar lembaga negara yang kita kenal dengan trias politika, yaitu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, fungsi checks and balance ini supaya tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Nah, contohnya gini nih teman-teman, eksekutif sebagai lembaga negara yang menjalankan pemerintahan dan melaksanakan undang-undang diawasi oleh lembaga legislatif yaitu DPR dengan fungsi pengawasannya. Seperti DPR mempunyai hak interpelasi untuk menanyakan kebijakan kepada pemerintah yang kontroversial seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja dan lingkungan demi mendatangkan investor. Nah, apabila jawaban dari pemerintah tidak memuaskan masyarakat, DPR bisa saja menguji materi ke Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi itu nanti menguji apakah undang-undang tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau bertentangan. Nah, Mahkamah Konstitusi bisa saja membatalkan atau memerintahkan perbaikan undang-undang kepada DPR dan Presiden karena undang-undang tersebut dibuat oleh DPR bersama Presiden. Nah, dengan adanya checks and balance, ketatanegaraan di Indonesia ini tidak terpusat pada satu lembaga negara saja, tetapi saling mengawasi dan saling menyeimbangi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga terjadilah demokrasi yang sehat dan seimbang di negara Indonesia.